Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat akhir pekan saudaraku, selamat pagi. Mari kita lakukan aktivitas hari ini hanya untuk melihat Tuhan. Dipandu firman Tuhan dari Wahyu 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah lukisan yang sudah sangat sering kita lihat. Di abad-abad Renaissance itu dilukis oleh seorang pelukis yang tersohor, yaitu pintu tanpa handle, di mana Tuhan Yesus mengetuk pintu tersebut. Konon katanya seorang kurator atau para kurator itu mengkritisi pintu atau lukisan tersebut dengan berkata, ada yang tidak sempurna pada lukisan ini. Apa yang tidak sempurna? Yaitu gagang pintu. Tidak ada di dalam lukisan tersebut. Maka si pelukis menjawab mereka, bukan demikian maksudnya. Sesungguhnya lukisan itu sudah sempurna, karena pintu itu menggambarkan hati manusia, dan engselnya hanya dari dalam. Tuhan Yesus mengetuk pintu, dan yang memiliki akses untuk membuka pintu itu adalah si manusia itu yang punya hati itu sendiri. Orang lain atau siapapun dari luar tidak dapat membuka hati seseorang. Demikianlah kita, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya Tuhan senantiasa mengetuk hati kita masing-masing. Bukankah ketika kita melakukan satu kesalahan, misalnya berbohong, hati kita gelisah? Saat itu Tuhan mengetuk hati kita. Bukankah ketika kita merancang dan merencanakan hal-hal yang jahat, hati kita gelisah? Nah, saat itu Tuhan mengetuk hati kita. Bukankah ketika kita melihat ada seorang pengemis meminta-minta tidak berdaya, bukankah hati kita ada rasa iba? Tetapi hati kita mungkin tidak kita buka sehingga kita tidak melakukan tindakan yang nyata dengan mau berbagi dan memberi. Hati kita tertutup. Saudara-saudaraku yang terkasih, bila kita senantiasa menutup hati terhadap Tuhan Yesus, maka kita tidak akan pernah bersama-sama dia dengan sesungguhnya, tidak akan pernah makan bersama-sama dengan dia, dan juga tidak akan berbahagia. Saudaraku, di atas Tuhan Yesus mengatakan, di ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Maka firman ini mau mengatakan kepada kita, bila kita menghadapi banyak hal dalam kehidupan, mungkin teguran dari Tuhan Yesus, dan kita dihajar oleh kehidupan ini, hari ini, relakan hatimu, buka hatimu, karena itu adalah bait suci Allah, supaya roh Allah diam di dalamnya. Kemudian bertobatlah, meninggalkan segala hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bila dengan demikian, maka Tuhan akan bersama-sama dengan kita akan makan bersama-sama dengan Tuhan, dan lebih daripada itu, kita akan masuk ke rumah perjamuan, yaitu ke surga yang kekal. Selamat membukakan hati, dengarkanlah Tuhan Yesus mengetuk hatimu. Tergerak sekarang, apa jawabanmu? Maka relakanlah hatimu dan bertobatlah, terimalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas cinta kasih-Mu mencari kami dan mengetuk hati kami. Inilah kami Bapa, hati mau kami bukakan, agar Tuhan yang bersemayam, sehingga hati kami dipimpin Roh Kudus, sehingga buah yang keluar dari hati kami adalah buah yang baik, berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.